Tapi aku berusaha untuk happy lah depan Yusuf, nggak mau nangis-nangis. Ya. Jadi Yusuf, maaf ya Yusuf, dedenya udah di surga, aku bilang kayak gitu. Aduh sedih. Sama. Jadi hari ini edisi kita menghibur Bunda Cindy. Bunda Cindy. Aku jadi kameramen, Cis. Aku menghibur. Cantik ya rumahnya Bunda Cindy ya. Halo Encup, halo ganteng. Kamu makin ganteng sih sekarang. Coba lihat mainannya mana. Wis, apa warnanya? Blue, biru. Blue. Jadi hari ini aku mau menghibur Bunda Cindy. Berasa kayak di zaman dulu tahu Icis ngevlog. Iya nih, pegang-pegang gini kameranya. Ada Moana sekarang. Hari ini aku kosongin semua jadwal lesnya Mona demi ke rumah Bunda. Allah, Icis tuh dari kemarin tuh di grup WhatsApp ya. Iya. Kapan di rumah mau main? Kenapa Cis kangen? Mau menghibur Anda Masya dong. Allah. Kenapa sih dihapus postingannya? Iya. Dari awal aku buat medsos itu kan kayak suka motivasin orang-orang, kasih semangat orang-orang. Tapi kenapa giliran aku yang kemarin malah dimotivasin orang-orang? Aku lemah banget. Nama juga manusiawi. Iya sih benar. Nggak Cuman apa-apa setiap tahu. Aku buka Instagram ngeliat itu lagi kayaknya sedih Keinget lagi ya? gitu. Jadi kayaknya ya udahlah aku hapus aja lah gitu. Banyak sih teman-teman yang bilang Karena jangan banyak yang dihapus ngedoain. ya kak. Ngedoain. Iya. Karena kita sebagai manusia menggunakan sosmed nggak bisa untuk senang-senang aja. Iya betul. Kalau aku ya, karena Iya, biar aku tuh, berwarna ya. aku sama followers aku tuh Putih kayak kita pindah tempat ya. Kita pindah tempat ya Bu ya. Kalau aku nih terang banget. Kalau aku nih sama, ntar ya guys, miring kerudungnya. Kalau aku sama followers atau subscribers aku itu senang tuh bareng-bareng. Memang bukan senangnya doang gitu-gitu loh. Tapi memang belum proper juga sih. Kemarin kan cup gitu kan. Masih Oh iya sih. gitu kan. Ya, maksudnya Ibu belum mau ada foto yang persiapan. cantik ya Bu? Bukan, dari penampilan hijabnya kan beda kan. Cup gitu kan. Ya udahlah gitu. Tapi kemarin itu sebenarnya postingannya Natural kemarin tuh bener-bener. natural. Kenapa dia Itu bener-bener berapa menit aku mau masuk ruang oka. Jadi pas udah mau dipindahin sama susternya kan, yuk kita ke ruang operasi yuk gitu kan. Mbak sebentar ya mbak, suami saya boleh dipanggil. Oh ya, yang foto yang gitu. kadang foto itu untuk kenang-kenangan tahu, kita nggak tahu kapan lagi kita bisa ambil foto tersebut, kapan Nanti lagi. nenek masukin di sini. Tring Gitu. tuh. Icis langsung up di GS ya, aku nggak ngeh. Iya. Jadi aku nggak tahu, ternyata memang di DM kan tenggelam banyak banget kan. Nah besoknya ada yang repost lagi IGS Icis, ada di TikTok segala macam. Iya. Rame, Icis Pada posting ini. ngedoain. Oh gitu. Jadi- Moananya ke mana? Oh iya, ada artisnya yang ini ya. Maaf, artisnya yang ini ya. Tadi kameranya kesini ya Bu, Dia maaf ya Bu. dengerin loh. Dia suka mendengarkan, dia bagus Antara dia. udah baru bangun loh. Dan kemarin aku selalu bilang gini. Justru teriak begini Dia kaget dia. Oke. Aku selalu bilang sama Bunda Cindy gini. Bunda Cindy tenang aja, di surga udah nunggu 2 bidadari. Banyak banget yang nanya, Kak ceritain dong di vlog. Ini padahalnya di Ceritain dong. Boleh gak? Cis, Tapi sedih gak? boleh. Nah kalau sedih gak usah. Enggak, aku tuh kalau rame enggak sedih. Iya, Mbak Cindy sering bilang Tapi kalau gini. di kamar sendiri ya. Jam 12 malam nangis. Dan itu Icis yang ngerespon kan? Maksudnya yang ada, yang lagi hidup gitu kan? Iya, Yang belum bener. tidur maksudnya. Udah tidur, lagi pumping. Oh. Aku tidur jam 9 malam udah tidur. Oh, bangunnya pas Bangunnya 3 jam, 3 jam. Intinya ya kecapean lah kan, takdir ya seperti itu. Betul. Ya. Intinya tengah malam itu jam 2 pagi itu perdarahan banyak. Boleh nggak sih aku masukin fotonya yang darah yang gumpal itu di Ya sini? boleh-boleh aja, mungkin hitam putih kali ya. Oh, Kayak iya, iya, kemarin iya. kan hitam putih kan. Oh ya, tring tuh. Ya aku pikir pokoknya jam 2 pagi tuh mulus kayak orang lahiran, kayak orang Aku nggak lahiran. tahu Kontraksi, persis kayak gitu. Aku nggak pernah malu. Karena dalamnya kelihatan. Aku kira dia gumuk, kaget. Enggak, malu dah. Terus dulu nanti. Pokoknya jam 2 pagi itu perdarahan, udah mulai kontraksi. Terus aku tuh nggak ngerasa kesakitan karena aku kayak udah tahu lah gitu kan, kayaknya memang mau mulai ada nih gitu kan. Bangun. Jadi pas di kamar mandi itu suami lagi tidur kan, jam 2 udah mulai setengah 3 lah pagi kan. Kayak orang lagi melahirkan tapi lagi berdiri, sambil berdiri. Jadi pas berdiri itu gumpalan-gumpalan tuh keluar dari atas. Pernah nggak nonton film yang apa ya, film horor Thailand yang berdiri bayinya keluar dari atas itu? Pertama kalinya aku tuh di kamar mandi kayak ya kaget lah, yang gitu kan, yang kesini yang gitu. Suami tuh masih kayak ngumpulin nyawa dulu kan, baru bangun kan. Kenapa? Aku nggak mau kasih tahu. Sini aja ke sini. Tapi aku nggak nangis. Aku cuman kayak kaget aja. Shock.
aku tuh nggak ngerasa kesakitan, nggak ngerasa takut, kayak kaget gumpalan-gumpalan gitu loh, kayak udah berbentuk itu tuh udah turun ke bawah gitu, udah keluar gitu kan. Aku takutnya mau seberapa banyak nih yang keluar gitu. Bener-bener kan bisa bikin lemas juga kan? Iya, sebetulnya iya. Ini Yusuf takutnya kebangun nih gitu kan. Untungnya Yusufnya nggak bangun, alhamdulillah. Aku sampai peluk suami di kamar mandi, pegang tangan suami, kita genggam kan. Aku pegang kenceng. Nggak bisa. Nggak apa-apa, kenceng gitu. Aku tuh sambil keluar terus dia. Aku sampai nggak teriak sih, cuman kayak yang gitu. Suami aku tuh Bang Arif tuh speechless aja, diem aja ngeliatin aku. Dia tuh karena kan seorang dokter kan, beliau kan seorang dokter. Udah biasa ya. Dan baru-baru ini memang nanganin pasien yang perdarahan kayak aku, yang tapi sampai shock, sampai HB-nya 6 yang udah terminal lah, maksudnya udah sedikit lagi tuh udah lewat gitu, udah hampir gitu kan, tapi hampir. Jadi suami aku tuh speechless, takutnya aku kayak gitu. Jadi aku diperhatiin terus kan, gini kan, dia nggak ngomong apa-apa, nggak panik juga, berusaha untuk tidak panik depan istrinya. Ya udah, terus gimana, akhirnya udah berhenti nih. Udah aku cuci lah itu darahnya, udah dicuci, ganti kan pakaian, mulai tidur lagi sama Yusuf lagi. Pas aku tidur kayak gerunjuk di perut, keluar lagi. Iya, ke tempat suami lagi, yang darah lagi gitu, ke kamar mandi lagi, keluar lagi. Itu mungkin ada kali ya 4 kali lah kayak gitu, aku kamar mandi bolak-balik. Itu karena banyak, sampai jam 3:30. Itu aku udah bilang, kok aku pusing ya, tapi aku berusaha muka aku ceria depan suami. Udah mulai tenangan, darahnya udah mulai nggak terlalu banyak. Baru jam 4, yang kok tiba-tiba aku lapar banget ya, kayak gitu. Keluar banyak. Efeknya gitu, kayak orang habis puasa seharian gitu kan. Suami aku kan pintar masak, alhamdulillah. Yaudah yuk aku masakin, kamu makan apa gitu. Tapi kasihan kamu ngantuk, nggak, kamu harus makan. Akhirnya ke dapur, Yusuf anteng nih, alhamdulillah tidur. Itu terakhir masih ada sedikit-sedikit, tapi nggak separah yang jam 2 tadi. Sisaan doang. Masih sisa. Udah pakai perlak tuh tidurnya tuh, takutnya kan nembus lagi kan. Tapi karena perdarahan terus, kata suami, ya udah kita langsung ke rumah sakit aja. Itu feeling aku tuh, ini harus ada tindakan sih, sepertinya tindakan kuret biar selesai kan. Pas sampai rumah sakit, itu aku kayak biasa, jalan dikit, gerak dikit, itu darah keluar banyak. Aku masih seger-seger aja, karena aku waktu itu memang minum obat penambah darah sih, vitamin di rumah udah minum. Aku berusaha supaya tensi aku bagus, alhamdulillah tensinya masih bagus. Tahun gede banget, tahun gede banget. Tahun gede banget. Tahun gede banget, buka. Tahun gede banget, cuy. Tapi selama nunggu itu, selama nunggu di poli, nunggu di, kan kita cek lab plus, cek darah segala macam. Suka tiba-tiba berkaca-kaca. Iyalah, tapi nggak mau nunjukin ke suami. Jadi suami lagi kemana, pas ini berkaca lagi, ntar suami datang happy lagi. Nggak tahu kan kayak gitu kan, depan Rian gitu nggak? Kalau udah nggak kuat nangis aja. Iya, kalau masih bisa dipendam. Mbak, mohon maaf, ini Mbak Kayang loh. Kalau boleh tahu, Yusuf tahu nggak? Gitu. Kalau dia mau punya adik tapi adiknya udah. Oh, dari awal katanya positif tuh 5 minggu kehamilan kita USG kan, kita tunjukin. Awalnya Yusuf nggak ngerti kan, maksudnya apa? Nggak tahu punya adik, nggak tahu mau punya adik. Gitu. Nah, cara supaya Yusuf ngerti adalah pakai Icis contohnya. Kenapa? Icis kan kemarin hamil kan. Oh iya. Sering main kesini sama Yusuf Habibi Abdullah. Perut bunda itu ada dedenya Yusuf. Dia mikir kan, iya kayak gini Yusuf, bayangin aja kemarin kan Icis kan perutnya besar kan. Ya, pas main kesini itu kan ada Moana kan di dalamnya. Kan sekarang kan Icis perutnya udah rata lagi kan, karena Moananya udah keluar, udah melahirkan. Tuh aku jelasin kayak gitu berulang kali supaya ngerti kan. Nah, nanti dedenya Yusuf begitu, ini perut bunda besar dulu. Nanti kalau artinya lagi hamil, artinya gitu. Dia lagi bayangin. Nanti kalau udah waktunya keluar melahirkan, baru ada dedenya. Nah, dia udah ngerti. Pas ini udah kemarin udah selesai operasi, aku mikir kan gimana caranya ngejelasin ya. Yaudahlah, pas udah malam nih, berdua kan, suami lagi jaga praktek. Tapi aku berusaha untuk happy lah depan Yusuf, nggak mau nangis-nangis. Jadi Yusuf maaf ya Yusuf, dedenya udah di surga, aku bilang kayak gitu. Aduh sedih. Sama. Aku udah nggak mau nangis padahal. Sama. Maaf ya. Ini disuruh nanya nih sama orang di atas nih, sama produser. Gimana ya? Aduh jadi nangis, padahal aku nggak mau nangis lah. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi pada semangatin kayak sama Kak Cindy, aku juga. Aku bisa merasakan apa yang Kak Cindy rasakan gitu lah pokoknya kan. Ya udah, terus karena aku nggak kuat ya memang udah aku hapus. Maaf ya teman-teman ya yang di Instagram. Aku bilang ke Yusuf, Yusuf maaf ya dedenya udah nggak ada, tapi aku happy gitu ngomongnya. Nanti kita ketemu di surga ya, gitu. Udah 2 orang loh di surga. Amin.
Maaf ya Moana, aku pantang banget nangis depan anak. Aduh, maaf apa-apa. Moana belum ngerti kan. Moana belum ngerti, waktu dia bayi juga aku sering nangis depan dia. Terus dia gimana? Kan ngerti. Anak itu punya batin kan, kontak batin. Iya. Gitu Orang lah. waktu aku pernah syuting di kamar papa. Kamar papa dulu kan kamar dia sekarang. Syuting di situ waktu aku sedih dia juga sedih. Dia anak-anak itu merasakan, apalagi sama ibunya. Ya kan hatinya kan bersih. Iya, akhirnya aku bilang lah sama Yusuf, dedenya udah di surga, nggak apa-apa ya Yusuf. Terus jadi di perut bunda udah nggak ada lagi, gitu. Dengan bahasa anak lah yang ngejelasinnya harus ekspresif kan. Tanggapannya? Minum susu kayak gitu-gitu aja, gitu. Apakah dia belum mengerti? Apa dia udah ngerti? Kalau adanya udah nggak ada? Harusnya anak yang usia 4 tahun yang udah bicara SPOK seharusnya sih sudah mengerti. Tapi yang masih antar imajinasi, masih dunia happy-happynya gitu kan. Yusuf yang elus-elus perut gitu. Iya maaf ya Yusuf, udah. Habis itu besoknya selesai. Besoknya mungkin masih ada ya. Yusuf kan biasanya pas aku lagi hamil selalu bilang Dede gitu. Pas udah nggak ada tuh Yusuf masih sih bilang, Yusuf mau makan banyak karena Yusuf udah mau jadi abang gitu. Amin untuk selanjutnya. Iya Yusuf sabar ya, nanti ya insya Allah ya, kayak gitu sih. Mungkin nggak kalau misalnya ya, nggak diinfoin ke Yusuf dia akan lupa sendiri, mungkin nggak? Aku juga nerapkan ke anak itu harus terbuka, harus jujur. Iya benar-benar. Jadi kalau aku udah cerita dari awal kalau aku hamil, aku harus kasih tahu apakah masih hamil atau enggak gitu. Tapi dengan bahasa anak lah gitu, nggak nangis depan Yusuf, enggak mau aku. Tapi terlepas dari itu semua, komentar dari teman-teman semua yang di Instagram itu hampir 1000 orang itu menguatkan banget. Pasti, aku juga gitu. Walaupun aku, aduh hapus nggak ya, karena aku takut membuka luka teman-teman juga yang pernah mengalami. Ngerti. Terus emang ya saya kalau nyusul udah 2 botol. Tapi berat badannya nggak bisa naik banyak karena dia geraknya banyak. Ya terus intinya normal lah, nggak over juga. Terus karena dia pupnya sehari bisa beberapa kali, jadi makan keluar lagi. Nggak apa-apa, masih baby. Kalau selama itu ASI itu penghiburku tuh Yusuf, Moana, Iya benar. Sulaiman, anak-anak Boki lah semuanya kalau udah kumpul pasti jadi. Makanya hari ini Moana kosongin jadwal. Harusnya dia les deh hari ini. Ya. Bahasa Thailand. Ya. Ini habis ya guys ya. Masya Allah, kadang habis ini lanjutnya DBF nih. Tahu, Alhamdulillah Mbak Moana pintar. Aku habis posting video sama Moana itu kemarin. Karena ya hiburan aku. Dia kemarin meet and greet loh. Iya. Ada buku dia meet and greet kemarin. Tuh dia kalau pupuk Tapi mandi. nggak takut ya ketemu orang-orang ya. Ini kan netizen pada nanya kapan sih nangisnya? Kok nggak pernah nangis sekarang? Nangisnya kalau mau maghrib. Oh iya. Berapa lama? Nggak lama, paling 10 menit lama nggak? Ya nggak terlalu lama sih. Kalau Yusuf tuh dulu hampir setengah jaman kalau maghrib. Tapi itu kalau mau bener-bener maghrib toh, tapi nggak tiap hari, kayak misalnya seminggu 3 kali lah. Tapi nangisnya ngeliat ke atas langit-langit nggak? Jadi biasa. Nangisnya sambil merem, dia tuh ngantuk. Cuma dia cari posisi tidur, ditaruh nggak mau. Beda itu digendong, digendong dia harus cari tempat nyamannya dulu. Udah gendong lagi pupuk sama bunda. Siapa tahu abis ini Allah kasih rezeki lagi. Tapi bunda setelah kejadian ini, bunda masih pengen lagi gak? Ya dong, ini kan titipan. Ya dikasihnya pasti. Pesan-pesan Bu Cindy untuk netizen-netizen. Pesanku intinya terus bersyukur. Di luar dari kejadian yang kemarin, aku tetap bersyukur sih karena Allah pasti memberikan skenario ini juga di luar batas kemampuan hambanya. Pasti ada rahasia yang lebih indah yang mungkin di depan kita tidak tahu ya, seperti itu. Ujian-ujian juga sesuai dengan kemampuan hambanya juga dan menjadi pembelajaran. Ada kaki terbang. Ada kaki terbang. Jangan dicek mau nimbrung. Dan buat ibu-ibu hamil di luar sana, semangat terus, jangan capek-capek juga. Pokoknya positive thinking aja. Betul. Jadi poin di hari ini adalah kita menghibur Bunda Cindy sembari sharing-sharing. Komen di bawah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Betul, semuanya titipan. Dan gimana caranya untuk ikhlas, Buicis? Gimana caranya supaya kita bisa melewati hari-hari seperti normal? Sebenarnya mungkin tidak ada yang bisa secepat itu. Pasti kita butuh waktu. Cuman gimana caranya? Yang pertama, tentu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik hati. Jadi selalu berpikir bahwa ketika kita mendapatkan masalah, tandanya Allah sayang, bukan malah sebaliknya. Betul. Bukan karena kok Allah gini sih sama aku dapat masalah, jangan. Setuju. Justru kemarin karena aku mengalami itu, aku kayak terima kasih ya Allah, merasa lebih dekat lagi. Karena tuh Allah lagi dekat banget sama kita. Aku bayangkan aku ya udah sama almarhum papa lah di sana. Aduh. Maksudnya wah, jauh ya Bu. Kita perbanyak doa. Jadi tuh langsung kayak nembus langit gitu loh doanya. Dan semua titipan, termasuk anak titipan. Baik yang titipannya lewat rahim kemudian diambil, ada yang di dunia, banyak ya, berbeda-beda. Dan juga yang kedua, perbanyak kesibukan. Jadi ketika teman-teman lagi dapat masalah,
Masih kurang susunya? Mana mau ngobrol? Kurang ya guys ya susunya. Ya udah intinya gitu lah ya. Terima kasih ya supportnya ya. Semangat terus. Semangat ya. Mbak Sidi kalau dipupuk makin sedih gak? Aku kan Kalau nggak Icis bisa. ya? Aku ya. Kalau aku kalau lagi nangis tadi iya. Kalau sekarang dipupuk nggak? Enggak. Oh. Masih aus. Iya masih aus ya Mbak ya, maaf ya. Oke, saya susul anak saya dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Mona. Mbak Mona cantik. Nih Mbak Mona mau closing sendiri. Kembaranku. Hai guys. Oh iya, Subscribe guys. Oh dia sukanya gini nih kamera secara dekat. Subscribe guys. Masih edisi menghibur Bunda Cindy. Setelah kita mendengar yang tadi ya Bunda ya. Hiburanku Moana. Jadi Mona malam ini nginep sini. Senyum, Sama latihan senyum. Yusuf Habibie Senyum tadi ya. yang di rumah gimana yang tadi Ibu latihan senyum? Hai guys. Kan belum ngobrol. Bunda harus ngobrol dulu sama Mona. Pokoknya kalau ngobrol sama Moana itu harus tatap-tatapan. Matanya berbicara guys. Coba yang kayak tadi yang duduk di sini yang sit up. Coba dulu. Aku belum pernah tuh itu. Icis kiat-kiatnya supaya bisa sit up. Supaya Moana bisa sit up. Oh, Apakah ada tipsnya? nggak ada, kita harus nyender. Nah, detik-detik Moana lagi dilatih sit up sama ibunya. Bukan dilatih, dia suka bisa nge-gym sendiri. ya, anaknya Dia bisa jadi- sendiri. Ya makanya karena dia sekarang. Satu, dua, tiga, go! Sama. 1, 2, 3, go! Tuh, Pak udah mulai ngata-ngata tuh. 1, 2, 3, go! Masya Allah. Tuh, berdiri. Six-pack nanti ya perutnya. Lagi 1, 2, 3, go! Semangat. Go. Semangat Moana. 1, 2, 3, go! Bilang semangat Moana. Wih, bangun. Lihat, Moana deh. Mulutnya. Kita lagi di Mulutnya. Nangisnya Aku gitu. capek, Ibu. Nangisnya gitu nangisnya. Coba lihat nangisnya dong. Nangis cuma, gitu deh. Lihat nangisnya dong. Kenapa? Begitu Aku nangisnya. capek. Dia Aku maunya capek. bangun. Oh. Tuh, dia maunya bangun gini tuh. Tuh diem kan. Moana. Gitu. Moana, pantesan selama sama Bunda ya selama sama aku tuh curhatnya panjang. Karena- Jadi curhat tentang Ibu Icis Emang kayaknya. Diri keras. Kata dari Icis gitu. Aku lagi curhatin Ibu katanya. Diri keras ya sama Ibu Icis ya. Tadi gimana di vlog sebelumnya pas Moana lupa minum susu apa? Telan-telan gitu ya. Telan guys. Telan. Dia ini suka jalan nih Bun, lihat ya Bun. Kita jalan ya. 1, 2, 3, go. Jalan, pinter. 1, kiri lagi 2, kanan 3, terus 4, 5, Moana bisa. 6, gitu latihan sama Ibu Ici Masya sama. Allah, sehari berapa kali? Enggak Pas sih. minggu berapa kali? Tergantung dia ngereka kapan. Tapi kalau dia ngerek tandanya dia mau beraktivitas. Masya gitu. Allah. Kis, kenapa nih aku mau nanya? Biasanya kan ibu-ibu kan yang apalagi punya anak pertama itu kayak anaknya ya agak dimanja, dilembutin. Kenapa Icis kalau ke Moana itu didikannya kayak tentara? Orang pernah waktu dia naik panggung atau kemarin pada buku naik panggung kan waktu itu aku gendongnya kan gini, gendongnya nggak ada di sini kan gendongnya kan. Set. Foto. Oh iya foto. Yo. Ayo foto. Langsung diputar aja ya. Kalau sama Bunda sini kan pelan. Kan dia kalau nyusu suka lupa nelan. Oh, karena dengerin ibunya cerita. Dia suka lupa nelan, dia cuma dimainin doang. Aku bilang telan gitu. Terus pas ngeliat matanya ibunya, langsung gitu. ditelan. Ya, telan ya. Gitu nggak boleh dimanjain sama Bunda. Masya Allah. Kalau sama Bunda kamu merasakan kelembutan seperti daun nih ya? Tapi kalau sama Uma Oki juga tegas dari suaranya ya. Iya, Kayaknya nggak tahu Moana- sih kalau itu. Dia kan nggak mau sama Uma. Nanti kita coba lagi. Ya. Uma kayaknya lagi di Bandung, mungkin minggu depan kali Tuh ya. lembut kan, Bunda Cindy lembut kan. Moana, kita ngobrol lagi boleh? Coba. Ini Dia itu karena ai, itu ai. Karena Ini. rumahnya baru, lihat jadinya lihat-lihat sekitarnya. Moana, dia lagi nggak nyaman Cis. Jawab. Moana, Pantatnya harus jawab. Moana sayang sama Bunda. Iya, sayang. Jawab, sayang. Aduh, Sono kameranya, sono. dia ngeliatin ke Icis, mukanya pucat guys. Jawab, Moana, sayang. kemarin dijawab loh, sayang sama ibu iya, sayang sama papa iya, sayang sama Bunda diem. Edisi Mona senyum. Kita harus menghibur Bunda, senyum. Menghibur Bunda, senyum. Ganjarannya aja, ganjarannya apa Cis? Susu. Oh susu. Susu senyum. Ayo. Tapi langsung. kalau depan kamera dia tahu udah diberikan. Oh. Hai guys, bilang. Subscribe guys. Encup saya enggak, encup saya sama Cis ngancup. Ngantuk apa Cis? Ngantuk ya. Ngantuk ya Moana? Oh. Kan dia tadi mau minum. Oh, sih banyak banget. Moana agak-agak.